duduk. Sudah kita baca 6 buah ayat dalam kitab Ibrani ini, tulisan dari Rasul Paulus, dan tulisan yang kita baca ini berupa nasihat dan doa dari seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang merindukan kekristenan itu adalah kekristenan yang murni. Nah, kita akan melihat ciri-ciri orang Kristen, ya, sebab semua boleh mengaku memiliki agama Kristen. Namun kita akan coba bandingkan kekristenan di zaman modern ini dengan kekristenan kuno, kekristenan zaman rasul-rasul, kekristenan khususnya yang ada di tulisan Ibrani ini. Apa yang membuat kekristenan ini bisa jadi istimewa dan kekristenan ini bisa jadi utama dan sampai hari ini tercatat dalam Alkitab? Sudah pasti ada keistimewaan-keistimewaannya dan mungkin tidak lagi dimiliki oleh gereja modern atau gereja sekarang ini, ya. Kekristenan masa lalu, kekristenan zaman rasul, kekristenan pertama-tama ini, mereka betul-betul menjalani hidup hari-harinya dengan firman Allah. Dalam berpikir, dalam berucap, dalam melakukan aktivitas keseharian, dari semua kegiatan hidup sebagai manusia, kalau mereka sudah memiliki predikat Kristen, maka kehidupan mereka itu berjalan, berpikir, bertindak, semua aktivitas sesuai dengan firman Allah. Ya. Itu sebabnya kekristenan lalu ini, kekristenan pertama-tama ini banyak mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, apa saja yang menjadi penderitaan manusia, kalau dia sudah bergabung jadi anggota Kristen atau percaya kepada Yesus, maka mereka mengalami mujizat. Mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pembebasan dari ikatan-ikatan. Nah, kalau kita cocokkan dengan gereja hari-hari ini, ya kita harus jujur. Sampai-sampai muncul tema mujizat masih ada. Sebab ada satu waktu habis. Gereja atau orang-orang Kristen sekarang ini menjalankan kekristenan itu dengan rasio. Kalau nggak masuk akal, apalagi malam begini, saudara, mau ibadah, aduh udah capek kerja, udah lelah. Jadi logika bekerja, mulai menimbang-nimbang, mulai berpikir-pikir. Dan kekristenan hari-hari ini diwarnai dengan materialis. Kalau nggak dibilang kaya, kayaknya kok jadi Kristen begitu. Jadi Kristen gereja hari-hari ini juga diwarnai dengan kehidupan yang orang-orang yang pintar bersandiwara. Tapi zaman dulu gereja mula-mula mereka itu di kekristenan itu dijalani dengan ketulusan. Semua berjalan sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya jemaat dulu itu siapapun dia bisa menerima kuasa Tuhan, dia bisa juga mentransfer kuasa Tuhan, dia juga bisa membuktikan kebesaran Tuhan, dan orang lain tercengang-cengang. Prinsip-prinsip gereja dulu itu, jemaat mula-mula itu yang coba kita angkat malam ini. Apa sih keistimewaan mereka? Itu sebabnya kita berbicara tentang ciri-ciri orang Kristen. Nah, mari kita lihat apa yang jadi istimewa jemaat mula-mula, khususnya yang ada di kitab Ibrani ini. Yang pertama, bicara soal kasih persaudaraan. Peliharalah
kasih persaudaraan. Setiap anggota gereja, setiap anggota jemaat punya tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, melindungi kasih persaudaraan itu. Ini yang menonjol di jemaat mula-mula. Mereka itu nggak lihat bentuk badan, nggak lihat face, nggak lihat bentuk warna, suku, bangsa dari mana. Yang penting namanya orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya. Mereka saling menjaga, mereka memelihara kasih persaudaraan itu. Enggak ada saling singgung, menyinggung, sikut, menyikut, gontok-gontokan, enggak ada. Jadi enggak heran kalau ada mujizat Allah terjadi. Karena mereka memelihara, masing-masing anggota bertanggung jawab untuk memeliharanya. Nah, firman Allah malam indah ini merindukan supaya masing-masing kita yang ada, mari kita pelihara kasih persaudaraan itu. Kalau dalam bahasa aslinya apa? Phileo. Nah, bagaimana phileo ini bisa diterjemahkan oleh masing-masing kita? Harus pertama kali kita punya kasih yang agape itu, kasih dari Allah. Hanya orang yang punya kasih dari Allah yang bisa menjaga, melindungi, memelihara kasih persaudaraan. Makanya kalau ada jemaat atau anggota gereja, orang Kristen yang cuek, sebenarnya ukurannya bagi kami hamba Tuhan ukuran, memang belum punya kasih agape kok. Belum punya. Orang kalau sudah punya kasih agape, nah kasih agape ini akan melekat dalam dirinya, kemudian akan ditransfer buat orang lain. Itu sebabnya dia punya tanggung jawab pelihara, jaga, lindungi, jangan sampai terluka, jangan sampai tergores, tersakiti, jangan sampai. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah punya kasih agape, kasih dari Allah, kasih dari Tuhan. Saudara, kalau ketemu orang yang cuek, masa bodoh, walaupun dia orang Kristen, tapi pastikan kalau dia belum bisa menjaga, memelihara kasih persaudaraan, saya mau berkata, dia sebenarnya belum punya kasih Allah. Baru logikanya dia percaya bahwa Yesus Tuhan dan dia jadi orang Kristen. Hatinya belum dibaharui. Hatinya itu belum diubahkan. Doa, kan ini nasihat dan doa. Kalau orang memiliki kasih agape untuk memelihara kasih persaudaraan, doanya sampai air mata mengalir. Tuhan tolong si A, Tuhan tolong si B. Karena dia mau menjaga, mau memelihara, mau memproteksi supaya kasih persaudaraan itu jangan sampai cerai-berai. Haleluya. Ukurannya kasih agape kok, kasih Allah. Orang kalau masih kekurangan kasih, gak mungkin mau memberi kasih, gak mungkin. Yang ada dia selalu mau menerima kasih, mau menerima kasih. Mau sampai kapan menerima kasih itu? Tapi pastikan kita semua yang ada, kita sudah punya kasih agape, sehingga kita bisa memberi kasih itu, menjaga, memelihara kasih persaudaraan. Haleluya. Itu kok sebenarnya. Nah, ciri-ciri orang Kristen di zaman dulu itu ini. Siapa memuji Tuhan? Kalau perlu dia rangkul. Walaupun saat pandemi ini bertentangan dengan kebenaran. Namanya dunia selalu bertentangan dengan kebenaran. Kalau kebenaran berpuasa, COVID berapa susah sih? Gampang kok diatasi walaupun itu rekayasa. Hanya orang yang punya kebenaran Allah yang akan diproteksi oleh Allah. Nah, caranya gimana? Mari pelihara kasih persaudaraan. Haleluya. Nanti ada lagu dari Manado itu, pelihara kasih persaudaraan. Penyanyinya Yoke Fritz. Bagus kan? Gereja dengan pergumulan doa puasa sudah melewati 10 malam doa. Tuhan tolong beri pengurus, bukan yang hebat, bukan yang luar biasa, tapi yang mau bersedia untuk bergerak bersama Tuhan. Itu doa kami, saudara. Doa kita semua. Mau bergerak bersama Tuhan. Normal ya, akan melakukan perubahan.
5 hal penting keistimewaan jemaat mula-mula itu. Satu waktu orang akan mencari kebenaran, dia akan pergi ke utara, dia akan ke selatan, dia akan ke barat, ke timur. Dia akan berusaha mencarinya, tapi tidak menemukan. Dengan harga berapapun dia berusaha, kebenaran nggak akan ditemukan lagi. Ini siapa tahu dengan COVID ini, kebenaran sudah mulai diirit-irit oleh Tuhan. Sampai pada satu waktu manusia walaupun dia punya uang banyak tidak akan menemukan kebenaran lagi. Kita Yesaya bilang, di mana ada pengadilan, di situ ketidakadilan. Ini fakta, saudara. Ini fakta. Sederhana mungkin renungan firman Allah, tapi apa yang dimiliki jemaat mula-mula itu, yaitu ciri-ciri mereka, satu, memelihara kasih persaudaraan. Dari ini juga yang kita miliki di zaman sekarang. Karena zaman sekarang Alkitab juga sudah tulis bahwa manusia itu akan lebih mementingkan diri sendiri. Tapi dipatahkan oleh firman Allah, karena kita punya kewajiban untuk memelihara kasih persaudaraan. Amin. Jadi jangan sampai ayat itu yang disebut akhir zaman manusia akan lebih mencintai dirinya sendiri, biarlah itu di luar gereja. Tapi kita yang ada di dalam gereja punya tanggung jawab untuk memelihara kasih persaudaraan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai di sini ya, renungan firman Allah. Saya yakin kita memahami dan mengerti.